Selamat malam Ibu Bapa dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam hari ini pada hari Pentakosta kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab kita di malam ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang Tuhan beri kepada kami. Sepanjang hari Minggu ini kami boleh mengadakan kegiatan kami. Kami boleh beribadah dan kami ditibakan pada malam hari ini dengan tidak berkekurangan suatu apapun. Kami akan menutup hari kami di malam hari ini, tetapi sebelumnya kami ingin disapa Tuhan melalui firman-Mu dan merenungkannya. Kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan, dan kami memohon tuntunan Roh Tuhan kepada kami semua agar kami dimampukan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan di malam hari ini. Berfirmanlah kepada kami semua, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6, yang mengatakan untuk kita. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ibu Bapa dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat pada malam hari ini mengangkat tema dengan judul Bunyi dari Tuhan yang dijelaskan pada ayat 2 bacaan kita tadi pagi yang mengatakan seperti bunyi angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana orang-orang percaya duduk. Dampak daripada bunyi seperti angin keras dari Tuhan itu dijelaskan pada ayat ke-6 bacaan kita malam hari ini yang mengatakan ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, penulis Sabda Guna Dharma hari ini menjelaskan kepada kita tentang bunyi seperti angin keras itu. Dijelaskan bahwa angin adalah unsur alam yang sering dipakai untuk menggambarkan tentang kuasa Roh Kudus. Sifat angin yang tidak terlihat, dia bergerak ke segala arah dan berdaya menggerakkan segala sesuatu, sangat tepat untuk menjelaskan tentang kuasa Roh Kudus yang bekerja mengubah segala sesuatu itu. Bunyi atau bunyi-bunyian yang berasal dari alam, dalam hal ini angin, bukanlah sesuatu yang asing dalam penghayatan keagamaan manusia. Kesaksian Alkitab berkisah bagaimana Allah menggunakan berbagai sarana, termasuk bunyi-bunyian dari alam untuk menyatakan diri dan kemahakuasaannya. Terhadap kehadiran Allah berupa bunyi seperti angin keras itu, respons manusia adalah bergetar. Kenapa manusia bergetar? Karena merasa sangat kecil, merasa takut, merasa tidak berdaya, sekaligus kagum karena pesona dan keindahannya. Rasa bergetar dan kagum diperlihatkan dengan berkerumunlah orang banyak. Dan mereka bingung karena rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus hadir dengan tanda-tanda yang dapat didengar, dapat dilihat, dan dapat dirasakan oleh orang percaya, yaitu suatu bunyi seperti tiupan angin. Seperti tiupan angin keras. Nah, kata-kata dalam bahasa mereka sendiri dan lidah-lidah api. Saudaraku, tanda-tanda ini mau menunjukkan bahwa Roh Kudus akan memberi kuasa
akan memberi dorongan, akan memberi semangat kepada orang percaya untuk terus menjalankan hidup ini, untuk terus melayani Tuhan dan memperkatakan firman kabar baik itu kepada semua bangsa dalam seluruh bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Saudaraku, murid-murid pada waktu itu bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Apakah ini merupakan satu mujizat pendengaran atau mujizat berkata-kata? Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 6 dan ayat 8 bacaan kita hari esok, dituliskan bahwa orang-orang mendengar bahasa asal mereka, dikatakan oleh murid-murid. Sementara itu klausula dalam bacaan kita tadi pagi pada ayat yang keempat, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, mau menunjukkan bahwa murid-murid memang berkata-kata dalam bahasa asing, bahasa yang asing bagi mereka. Saudaraku, kesimpulannya adalah ini merupakan mujizat pendengaran dan sekaligus mujizat berkata-kata. Tetapi perlu ditekankan bahwa bahasa-bahasa yang dimaksud pada bagian ini benar-benar merupakan bahasa yang bisa dipahami manusia dan bukan bahasa roh. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini ibu bapak, saudara dan saya, kita bersekutu, atau kalau boleh memakai bahasa teks Alkitab kita di malam hari ini, kita berkerumun dalam gereja yang bernama Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Sekalipun ada kata Indonesia di dalamnya, tetapi kita juga bisa mendengar suara orang-orang berbicara dalam berbagai-bagai bahasa daerah. Ada bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa dari Maluku, bahasa Minahasa, bahasa Toraja, dan lain-lain sebagainya. Nah, keanekaragaman itu terasa begitu indah, meskipun mungkin kita sama sekali tidak mengerti apa yang mereka katakan. Saudaraku, mari kita membayangkan alangkah luar biasanya ketika dahulu pada hari Pentakosta ada orang-orang dari berbagai bangsa yang mengerti semua yang diucapkan oleh rasul-rasul. Sungguh suatu mujizat ketika orang-orang yang datang dari berbagai tempat itu dapat memahami pujian kepada Allah dalam bahasa mereka sendiri. Hasilnya kita tahu bersama dari dulu sampai dengan hari ini ada banyak orang dari mereka yang terdorong untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saudara dan saya, kita tidak bisa berbicara dalam banyak bahasa atau mengerti berbagai macam bahasa. Tetapi kita tahu bahwa Roh Kudus yang sama ada di gereja kita. Dia memperlengkapi kita semua untuk melayani sesama lewat berbagai cara dan tindakan kita masing-masing. Yang luar biasa, kita bisa menjadi perpanjangan tangan, perpanjangan kaki, dan bahkan perpanjangan mulut Tuhan Yesus untuk menggenapi misinya di dunia ini. Nah, pertanyaan terakhir untuk kita, sudahkah kita membangun kepekaan pada suara Tuhan yang memanggil kita, serta menundukkan diri pada kehendaknya? Jika itu sudah kita lakukan, niscaya suara Tuhan akan mempererat persekutuan kita untuk mampu lebih menjangkau banyak orang lain yang masih berbeda dengan kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, kabar baik itu dapat menjangkau semua orang dalam bahasa yang dapat mereka mengerti dan dapat mereka pahami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami di malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami diingatkan kembali untuk pesan Tuhan di hari Pentakosta ini untuk kami semua, bahwa kami mempunyai tugas mulia yang Tuhan emban kepada semua kami orang percaya untuk terus memberitakan kabar baik itu dalam berbagai bahasa kepada semua orang di mana saja kami berjumpa dengan orang-orang tersebut.
Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar dari firman itu, tetapi layakkan dan mampukan kami untuk melakukan firman itu dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mengakhiri malam kami ini dengan beristirahat. Kami memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan untuk kami semua. Tuhan jaga kami di sepanjang istirahat kami, Tuhan kuatkan kami dan bangunkan kami esok hari dengan tidak berkekurangan suatu apapun. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang percaya di seluruh dunia yang hari ini sedang merayakan hari Pentakosta, hari ke-50 sejak kebangkitan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, untuk semua gereja di seluruh belahan bumi ini. Biarlah lewat peristiwa Pentakosta ini, nama Tuhan terus diperdengarkan dan nama Tuhan boleh menjangkau semua orang dari berbagai bahasa, dari berbagai suku, dari berbagai bangsa di mana saja kita ditempatkan. Terima kasih Bapa di surga, inilah syukur kami. Kami doakan gereja kami, persekutuan di gereja kami, orang-orang yang terlibat dalam seluruh pelayanan di gereja kami. Ya Tuhan, berkati mereka, berkati seluruh jemaat, berkati semua pelayan yang ada di gereja kami, berkati semua orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja kami ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Dan kami mohon penyempurnaan daripada Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.